Sirkuit yang terlupakan dan berbahaya. Ketika ngomongin sirkuit Jerman yang paling berbahaya, pasti tuh orang-orang langsung bilang Nürburgring Nordschleife. Atau enggak, ketika orang-orang bilang Jerman Grand Prix, pasti pada bilang Hockenheim atau enggak Nürburgring. Karena emang kita sering banget race di sana. Tapi jarang banget ada yang mention sirkuit satu ini, yaitu sirkuit yang sangat ikonik dengan banking yang paling miring di masanya. Yap, AFUS, sirkuit yang paling berbahaya di era 1920 hingga 1960-an. Dan F1 pernah balapan di sana satu kali pada musim 1959. Sirkuit yang cuma berbesi jalan tol autobahn dan dibikin tikungan di setiap ujung jalan ini mempunyai 4 tikungan seperti berbentuk persegi panjang. Dan sirkuit ini bener-bener panjang, bener-bener kenceng, bener-bener serem dan juga bener-bener bahaya banget. Gimana tuh sejarahnya? Yuk langsung masuk ke pembahasan. Ide untuk membuat sirkuit di kota Berlin itu sebenarnya muncul dari tahun 1907, di mana sirkuit balap di Jerman belum terlalu banyak saat itu, apalagi di kota Berlin. Hingga akhirnya, ide membuat sirkuit AFUS ini baru terrealisasikan pada tahun 1913, dan baru rampung sekitar 1921. Lama ya? Karena pada tahun 1914 hingga 1918, Perang Dunia Pertama sedang terjadi, jadinya pembuatan sirkuit sedikit agak terhambat. Oke, langsung kita loncat ke tahun 1920-an, di mana sirkuitnya udah jadi, dan seperti inilah bentuknya. Aneh kan? Ya aneh. Kalau kita berpikir sirkuit kayak Reims, Pescara itu udah sirkuit yang paling gila karena banyak banget tikungan dan juga panjang. Nah kalau ini udah mah gila, panjang plus aneh juga karena dikit banget tikungannya. Cuma 4 loh, di ujung selatan sampai di ujung utara. Dan ngeliat sirkuit ini, bikin sirkuit Monza yang lama terlihat lebih aman daripada sirkuit ini kali ya. Padahal sama-sama bahaya juga. Oke. Sirkuit dengan gabungan 2 lajur jalan tol sepanjang 6 mil atau sekitar 9,6 kilo dipadukan dengan 4 tikungan yang menyatukan sirkuitnya itu di ujung sama di ujung. Gila kan? Lu gaspol 9 km tuh apa nggak jebol tuh mesin. Dan ingat, 9,6 km itu per satu lurusan. Jadi kalau 2 lurusan itu digabung atau keseluruhan panjang treknya adalah 12,1 mil atau sekitar 19,4 km. Plus samping kiri kanannya adalah semak belukar atau pohon-pohon dan juga pagar yang tajam. Dan kalau kita bandingin dengan sirkuit yang sekarang, panjangnya itu sekitar 3 kali sirkuitnya Spa. Buset, panjang banget kan. Oke, kalau tadi kita ngomongin spek sirkuitnya, sekarang kita ngomongin balapan di sana. Kayak yang tadi gue udah bilang, karena ada Perang Dunia Pertama, sirkuitnya jadi sedikit delay pembuatannya dan baru jadi sekitar 1921. Dan di tahun itu pula, sirkuitnya baru bisa dipakai balap. Dan barulah 5 tahun kemudian pada tahun 1926, AFUS baru bisa menyelenggarakan balapan Grand Prix. Dulu namanya belum Formula ya guys, namanya masih Grand Prix balapan. Tapi sama kok intinya balapan Grand Prix yang open formula gitu, open wheel. Dan di balapan itu dimenangkan oleh tim Mercedes dengan pembalap legend di era Perang Dunia Pertama yaitu Rudolf Caracciola. Tapi balapan Grand Prix saat itu masih di mix balapannya dengan kelas mobil sports car. Karena buat bikin mobil dan juga tim spek regulasi Grand Prix itu mahal banget. Dan jarang banget ada tim atau pabrikan yang sanggup bikin mobil untuk sekelas regulasi Grand Prix. Dan hasilnya cuma 2 atau 3 tim aja yang bisa ikut balapan Grand Prix. Karena di balapan sebelumnya di GP Prancis, cuma 3 mobil yang ikut balapan itu. Kalau kalian berpikir US Grand Prix tahun 2005 di mana cuma 6 mobil yang balapan itu udah paling aneh. Nah, ini lebih aneh. Yang ikut cuma 3 itu pun finish cuma 1 pula kan. Karena 2 lainnya itu jebol semua mesinnya. Jadi karena kekurangan peserta, ya udah balapan Grand Prix digabung aja sama balapan sports car gitu buat rame-ramein. Padahal balapannya kelasnya beda. Buset, pernah gak sih kita bayangin lagi lihat F1 nih atau ada kelas GT gitu balapannya bareng. Oke lanjut, Jerman Grand Prix musim 1926 berjalan seperti balapan biasa. Tapi sayangnya, baru Grand Prix pertama di Jerman ini, di AFUS ini, langsung terjadi tragedi kecelakaan yang mengerikan, di mana ada satu mobil yang dikemudikan oleh Adolf Rosenberger melintir dan menabrak 3 orang penonton, dan itu serem banget sih. Hingga musim berikutnya, Jerman Grand Prix dipindahkan ke sirkuit yang baru jadi yaitu Nürburgring Nordschleife dan tidak pakai AFUS lagi. Ya, kesian AFUS nggak dipakai lagi. Tapi 10 tahun kemudian, pada tahun 1936, sirkuit AFUS dimodif abis-abisan. Dibangunlah sebuah tikungan yang ikonik, yang miring banget gede itu, yaitu banking dengan tingkat kemiringan yang ekstrim sebagai tikungan terakhir. Untuk menggantikan tikungan awalnya flat doang, menjadi tikungan banking dengan tingkat kemiringan 43 derajat. Buset, miring banget itu. Yang bisa bikin mobil makin kenceng ketika ngelewatinnya. Semiring apa sih emang bang 43 derajat itu? Ya kalau kita bandingin dengan Indianapolis deh. Indianapolis kan yang cuma 11 derajat itu kan udah kayak miring banget tuh. Nah ini hampir 3 atau 4 kali lipatnya. Ditambah di atas puncaknya itu, di atas puncak tikungan itu, tidak dibuat separator atau penghalang sama sekali buat ngelindungin penonton atau mobil yang akan crash di sana. Jadi semua orang termasuk penonton, fotografer, atau yang mau sekedar lihat bisa naik ke atas sirkuit itu dan bisa ngelihat mobil sedekat itu. Dan kalau ada mobil yang terpental ke atas, ya udah terbang.
Tapi lagi-lagi, pemakaian sirkuit Avus buat di ajang Grand Prix atau Formula One ditunda lagi-lagi karena Perang Dunia Kedua berlangsung hingga tahun 1945. Hingga akhirnya, 33 tahun setelah balapan pertamanya pada musim 1926, tahun 1959, sirkuit ini menggelar balapan Grand Prix lagi, yang dimana kini namanya sudah menjadi Formula One. Tapi kini, untuk mengimprove safety dan juga keselamatan, mengimprove katanya sih keselamatan ya, sirkuitnya dipangkas menjadi cuma 5,1 mil aja, atau sekitar 8,3 km. Tapi tetap, tanpa pembatas apapun di atas tikungan banking itu. Hasilnya, ya di sesi hari Sabtu sebelum balapan, John Behra melintir di tengah tikungan itu dan crash fatal banget, terbang terlempar ke atas tikungan itu. Karena nggak ada proteksi sama sekali di atasnya, jadi ya udah terbang aja gitu kan. Jadi sirkuit ini, yang katanya udah improve keselamatan, masih sangat amat berbahaya. Lanjut hari balapan. Pole position di balapan itu diambil oleh Tony Brooks dengan waktu 2 menit 5,9, 0,9 lebih cepat daripada Stirling Moss di posisi kedua. Dan dia pula memenangkan balapan selama 30 lap di sana, diikuti oleh Dan Gurney dan juga Phil Hill, dan semuanya itu Ferrari 123, senggol nih bos. Tapi di balapannya aman bang, gak ada crash? Wow, tentu ada. Di balapannya ada crash juga, crash yang sangat fatal banget. Tapi syukurnya atau miracle-nya, pembalapnya selamat dengan aman, yaitu Hans Hermann yang pernah gue bahas di kecelakaan terparah, dimana dia hilang kontrol saat mau masuk tikungan 3 yang membuat mobilnya terguling parah keluar trek dan terlempar dianya keluar mobil. Dan kerennya adalah Hans Hermann selamat dengan lompat dari mobil saat terjadi crash itu. Jadi ini mungkin bisa kita bilang ketidakadaan seatbelt membantu dia selamat. Aneh ya, biasanya seatbelt selamatin, ini malah nggak ada seatbelt kita bersyukur gitu loh ya, karena emang filosofi lu tuh beda. Filosofi zaman dulu itu, mending lu lompat dari mobil daripada lu stay di kokpit ikut guling-guling sama mobil. Setelah balapan itu beres, atau setelah tahun 1959, Avus gak pernah lagi gelar balap Formula One lagi. Dan 2 musim berikutnya pada tahun 1961, semua orang baru sadar bahwa sirkuit dengan banking yang miring itu berbahaya dan juga serem banget untuk keselamatan. Dan FIA semua setuju untuk memban semua sirkuit yang ada bankingnya. Lah kemarin kemana aja cok? Udah ada yang korban baru begini. Dan itu termasuk kayak Monza yang lama juga. Artinya itu Monza nggak dipakai lagi yang backingnya. Dan itu artinya juga Avus terlantar dan tidak bisa dipakai lagi karena sirkuitnya bener-bener miring ekstrim banget itu. Dan akhirnya pada tahun 1967, tikungan miring atau banking ikoniknya Avus itu dihancurkan secara habis dan diganti dengan tikungan yang flat biasa lagi kayak pada tahun 1936. Dan panjang sirkuitnya pun makin dipangkas terus buat meningkatkan keselamatan. Dan sekarang sirkuitnya cuma menggelar balapan kayak GT, sports car, DTM, karena ya biayanya sangat mahal gitu buat bikin fasilitas yang bagus buat balapan F1 modern. Dan sirkuit ini dipopulerkan lagi oleh DTM di pertengahan tahun 80-an sampai akhir 90-an. Tapi di era modern, sirkuit ini tuh dianggap boring banget. Karena mungkin ya beda filosofi kali ya, orang tahun 1930 sama orang 1990-an. Karena ya 1930 kan mikirnya top speed doang gitu loh. Nggak ada mikir keselamatan, nggak ada mikir gimana overtake atau braking-nya gampang gimana. Karena ke 90-an sama sekarang kan mikirnya sama lah ya, keselamatan sama overtake gitu kan. Dimana sirkuit ini susah banget buat overtake. Ditambah finansial pihak sirkuit yang bermasalah karena biaya balapan makin mahal, sirkuit Avus ini terancam bangkrut atau tutup dan juga udah habis gitu aja. Ditambah lagi kota Berlin yang makin ramai penduduk pengguna mobil, bikin macet jalanannya. Karena ya jalan tol yang dipakai buat event atau Avus itu tuh adalah jalan tol utama gitu. Jadi kalau jalan tol itu udah tutup, ya udah macet satu kota. Dan satu lagi, ada kecelakaan yang fatal lagi di pertengahan tahun 90-an yang bikin kayak wah udah nih bahaya nih sirkuit ini udah nih. Karena kan tuh sirkuit lurusan doang ya. Jadi misalnya amit-amit ada yang melintir atau pecah ban di tengah lurusan dan mobilnya melintang di tengah-tengah, ya belakangnya pasti susah banget buat ngehindar dong. Karena kan sama-sama gaspol gitu, udah nggak kesempet refleks gitu, pasti nabrak. Sekalinya nabrak bisa bareng-bareng juga kenceng banget kayak NASCAR lah, mirip-mirip gitu. Hingga akhirnya pada tahun 98, sirkuit Avus ini resmi ditutup dan juga tidak lagi menyelenggarakan balapan apapun. Dan sekarang cuma menjadi bagian jalan tol autobahn yang biasa. Tapi bekas tikungannya, grandstandnya masih bisa kita lihat kok, karena menjadi museum gitu kan. Buat orang-orang yang sekarang yang mau lihat sirkuit Avus tuh kayak gimana sih dulunya gitu. Ada juga tikungan 4 yang dulunya banking itu masih bisa kita lihat kok. Tapi sayangnya udah nggak berbentuk banking ya, karena bankingnya kan udah dihancurin tuh pada tahun 1967. Jadi kita cuma bisa ngelihat tikungan terakhir yang flat datar aja. Dan yap, itulah ada sejarah sirkuit Avus yang terlupakan. Sirkuit yang benar-benar ekstrim, kencang, dan berbahaya banget. Itu mengingatkan kita semua bahwa 75 tahun setelah Formula One berdiri resmi, safety improvement sudah banyak banget berkembang. Sejarah apa lagi mau kalian tahu? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.